keluar gitu dok. Akhirnya banyak juga yang curhat-curhat gitu dok kalau dia. Ya, yang penting sebenarnya yang paling utama yang saya lihat problem-problem yang kemudian muncul ya karena kemudian akan muncul apa? Komunikasi. Jadi dokter Indonesia ya sebenarnya dengan komunikasi yang baik ya, kemudian lebih banyak mendengar kepada keluhan-keluhan pasien, maka itu akan bisa dirasakan. Kenapa? Kita sama-sama dengan orang Indonesia, artinya dokter Indonesia pasti untuk rakyat Indonesia juga itu. Tapi pada saat kemudian akhirnya ada beberapa keluhan yang mungkin tidak Sampaikan ya, dok, ya? tersampaikan dan kemudian anggapan-anggapan dokternya tidak mendengarkan keluhan-keluhan itu yang kemudian akhirnya ada kesan-kesan seperti. Tapi yang jelas sekali lagi ini adalah juga sebuah kritikan bagi kami dan saya tidak menyangka, tapi dan saya yakin kalaupun kita mau telusur lagi pasti dia punya cerita-cerita juga yang banyak mungkin keluarganya juga dibantu oleh dokter Indonesia ya, apalagi dengan pasien-pasien BPJS. Siap, terima kasih dok. Public figure lah yang berobat ke luar negeri. Anggapannya itu, iya, anggapannya itu sebut aja dok, misalnya orang tua Kiki Saputri itu katanya lebih murah dan lebih mudah gitu dok untuk diagnosis dan lebih cepat gitu. Sebenarnya menanggapi hal ini, apakah dokter Indonesia sendiri mampu dok untuk melakukan hal itu gitu? Ya, jadi yang pertama tentunya yang kami sampaikan ya, dari sisi SDM, dari sisi pelayanan Indonesia mampu mengatasi permasalahan kesehatan. Ini yang kemudian sekarang pun juga pemerintah juga mendorong untuk masalah teknologi. Gap yang terjadi antara kita dengan luar negeri itu cuma satu, kenapa pembiayaannya lebih murah? Problem utamanya adalah mengenai pajak. Jadi pajak yang kemudian saya kira ini juga perlu menjadi perhatian ya. Jadi kalau kita dilihat dari elemen-elemen pembiayaan, maka itu juga menjadi satu hal yang perlu untuk kemudian apakah nanti perlu ada penyesuaian pajak terkait dengan masalah berkaitan dengan kesehatan. Ya. Memang kalau kita melihat dari sisi nominal pembiayaan antara kita di Indonesia dengan katakanlah Malaysia ataupun Malaysia sebenarnya ya, mereka lebih murah karena ada faktor itu. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam setiap pemeriksaan maka kita ada namanya clinical pathway di Indonesia, sehingga mana yang kemudian penyesuaian, apakah itu tidak semua harus kemudian diperiksa semua laboratorium semuanya diperiksa, tidak ya, tapi pada sesuai dengan apa yang kemudian kita temukan pada saat kita melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik gitu. Karena pemeriksaan penunjang itu yang nomor ketiga. Nah, yang kemudian kita kadang-kadang kita dapatkan, memang kalau di dalam satu bagian paket pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman di luar negeri, mereka langsung the whole yang diperiksa. Sehingga bukan masalah kemudian mereka enggak, ini karena kalau di kita menyesuaikan dengan ada namanya clinical pathway. Clinical pathway itu sudah masuk di dalam sebuah program dari pemerintah juga ya, karena ada namanya PPK, pedoman praktik klinis ya, yang itu kemudian nanti melakukan penyesuaian terkait dengan semua pemeriksaan. Karena kalau mamanya kita tidak melakukan clinical pathway, tidak menyesuaikan PPK, nanti akan ada ketidakefisiensian pembiayaan. Artinya kita melihat juga dari sisi BPJS. Kemudian yang ketiga yang paling penting ini sekarang ya, yang harus diperhatikan, kalau untuk kelompok yang kemudian di sana dia berbahaya. Saya seorang dokter ortoped, saya bukan ini diri saya. Saya ada beberapa pasien saya yang juga pernah ke luar negeri gitu ya. Dia dioperasi. Gitu. Biayanya berapa habis loh. Terus di sini dia nggak ada biaya. Kenapa? Pakai BPJS bisa. Baik. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa kalau secara SDM dokter Indonesia mampu, bahkan banyak sekali kasus kalau mau kita buka semuanya dengan BPJS semuanya terangnya. Pasien dengan jantung, pasien dengan operasi bypass, ya, pasien dengan operasi kalau kami di ortopedi ya replacement, yang semua tercover dengan BPJS tanpa biaya. Jadi kalau sekarang mengatakan bahwa di sana lebih murah, kita melihat beberapa kasus-kasus tertentu saja yang saya kira semua dokter Indonesia saat ini dengan pelayanan untuk BPJS, banyak kasus pasien yang kemudian tertangani dengan baik. Berarti kemampuan diagnosis dokter Indonesia tuh nggak kalah sebenarnya dari luar negeri ya, dok ya? Saya menjamin bahwa dokter Indonesia lebih baik dan dokter Indonesia fokus untuk rakyat Indonesia. Karena apa? Pelayanan mereka sebagian besar adalah untuk pasien BPJS. Tapi kalau anggapan justru di Indonesia lebih ribet dibanding luar negeri, itu seperti apa, dok? Ya tadi, karena kalau di luar negeri paket. Hold itu ya tadi, dok? Ya, dari paket kemudian pemeriksaan semuanya dan kemudian langsung dalam satu waktu periode waktu ketemu dokter, langsung sudah ada hasil pemeriksaan, kemudian dilakukan. Nah, kita pun sebenarnya bisa melakukan seperti itu. Tapi sekali lagi
pada kalau umpamanya kita bicara sekarang beliau datang sebagai pasien umum atau sebagai pasien yang kemudian dengan BPJS yang memang ada penyesuaian dengan clinical pathway tadi. Oke. Nah ini yang harus dipahami juga oleh masyarakat juga gitu. Tapi terlepas dari itu saya mengapresiasi bahwa ini sebuah hal yang menurut saya sebuah kritikan buat kita juga, yang bukan hanya kita saja juga, negara juga harus memperhatikan bahwa ada masalah terkait dengan masalah pembiayaan yang juga perlu peran serta negara untuk menekan pembiayaan kesehatan. Oh baik. Kalau gitu.